Halo teman-teman remaja pemuda semuanya, apa kabar nih? Pada hari ini kita kembali berkumpul untuk kembali bersekutu mendengarkan firman-Nya dan mari kita memuji namanya bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya persilakan teman-teman sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Nah, akhirnya nih teman-teman kita bisa berkumpul bersama lagi untuk kembali bersama-sama beribadah setelah seminggu kita menjalani kehidupan kita masing-masing dengan aktivitas kita masing-masing. Nah, pada kebaktian minggu hari ini, saya ajak teman-teman, marilah kita sejenak mematikan sosial media kita atau notifikasi-notifikasi dan segala gangguan lainnya, dan marilah kita memfokuskan diri kita pada Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian bagi Dia Sang Pencipta, dan marilah kita bersorak-sorai bagi Raja kita yang selalu tanpa henti menyertai kita. Mari bersama-sama kita mulai kebaktian online Youth GKI Taman Cibunut dengan menyanyikan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Ya oke teman-teman, jadi pada minggu hari ini kita mau diajak untuk lebih memahami suatu tema, yaitu Raja yang Mengembalakan, dengan bacaan yang diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saat ini marilah kita kembali menghadap Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Dia. Mari kita bersama-sama kembali sujud di hadapan Dia. Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita bawa doa pengakuan dosa kita pada Tuhan, karena Dialah yang Maha Pengampun, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian, yang tak pernah melupakan kita atau membiarkan kita terjatuh bahkan hilang, seperti seorang gembala yang selalu menjaga dan memperhatikan setiap dombanya. Saya persilakan teman-teman untuk berdoa secara pribadi dan akan saya tutup dengan doa bersama.
Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu ingin menaikkan doa pengakuan dosa kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami tahu Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami masih melukai hati-Mu dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri dan selalu senantiasa membimbing kami dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, saya akan membacakan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya teman-teman, bentar lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu saya ajak teman-teman sekalian untuk marilah kita menyiapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya pesan firman-Mu boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di kehidupan ini. Terima kasih Yesus. Amin. Teman-teman di rumah, dimanapun berada, kita kembali bersama dalam kebaktian hari Minggu ini. Dan saya mau mengajak kita membaca Alkitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan mendapatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ketika Ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik semua di rumah, demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Elie Wiesel, dia menulis demikian tentang hidup manusia. Kepedulian lawan pengabaian itu bukan kesendirian, katanya, tetapi adalah ketidakpedulian. Cinta lawannya itu bukan benci, tapi ketidakpedulian. Keindahan lawannya bukan keburukan,
tetapi ketidakpedulian. Kematian lawannya adalah kehidupan, tapi maksud saya kematian itu versusnya adalah kehidupan. Bukan, melainkan ketidakpedulian. Jadi ketidakpedulian itu begitu berbahaya dalam hidup kita manusia. Ketidakpedulian bisa membuat orang tidak hanya menderita, tapi juga bisa bunuh diri. Ketidakpedulian bisa tidak hanya membuat orang lapar, tapi menjadi sengsara. Ya, ketidakpedulian itu buruk sekali, membinasakan. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Para pemimpinnya tidak peduli sama mereka. Dan itu digambarkan oleh Nabi Yeskiel bahwa ada imam, ada para gembala, ada pemimpin yang tidak peduli orang lain. Umat seperti domba tanpa pemimpin. Bisa berkeliaran kemana saja, diterkam oleh binatang-binatang buas, jatuh ke dalam sumur kering dan sebagainya. Ini gambaran yang membuat Injil Matius mau menggambarkan bahwa anak manusia itu datang dan mau menyelamatkan semua kita. Dia sangat peduli, dia care. Kepedulian yang dilakukan Yesus itu menjadi sebuah ciri khas bahwa dia bertanya, "Mengapa kamu tidak peduli waktu aku dipenjarakan, ketika aku haus, ketika aku lapar, ketika aku sakit?" Dan semua orang bertanya, "Kapan sih kami pernah lihat kamu sakit, Yesus? Kapan kami tahu engkau dalam penjara? Kan baik-baik saja." Dan Yesus bilang, "Ketika aku alami semua itu, bukan aku, tapi orang yang kecil, mereka yang hina itu." Apakah kita memberikan perhatian pada orang kecil? Bukankah sebaliknya kita orang-orang yang suka dengan hal-hal yang besar? Jabatan besar, kita lebih suka menghormati orang yang besar ketimbang menghormati orang kecil, bukan? Kita lebih senang masuk ke rumah makan yang besar ketimbang rumah makan yang kecil. Kita bangga, ya, bisa kenal orang besar, dan yang kecil kita abaikan. Ini yang Yesus mau mengatakan, jangan seperti itu. Menjadi anak-anak Tuhan, kita harus rendah hati, ya, penuh dengan kasih, penuh dengan keterlibatan dalam hal hadir, dalam hal mengasihi, dalam hal membangun harapan, dalam memeluk semua orang sehingga kehidupan mereka berubah dan bangkit. Teman-teman yang ada di rumah, ada sebuah buku kemarin saya dikirim, A Life in Pandemic. Dan ternyata dalam buku ini, salah satu dari teman kita, Sherin, menuliskan tulisannya dan dikumpulkan dalam sebuah buku. Sherin Evani, ya, dia menulis demikian. Makhluk jahat itu tak kasat mata, menjauhkan kawan dan saudara, membuat jarak di antara kami, menimbulkan rindu tak bertepi. Ku ingin berjumpa kawan, namun jarak harus dijaga. Hanya cerita yang bisa disampaikan, tak mampu memeluk dirinya. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Kita akan segera berjumpa. Tapi kapan? Kau corona, pergilah. Sebuah kisah yang sederhana, tapi sangat menarik diungkapkan oleh Sherin dan juga penulis-penulis yang lain dalam buku ini. Iya, kita semua saat ini dikuasai oleh pandemik. Kita dipenjarakan, semua serba terbatas gerak-gerik kita oleh yang namanya virus corona ini. Itu berarti kita semua butuh diperhatikan, kita semua butuh saling berbagi, kita semua perlu untuk saling support satu dengan yang lain.
Dalam kepedulian kita bisa melakukannya. Badan kita terbatas harus dirumahkan, tetapi kita punya cara untuk bertemu satu dengan yang lain. Seperti yang diungkapkan Sherin tadi. Ya, ada cara kita untuk bertemu lewat handphone kita, gitu ya, lewat laptop. Kita punya cara untuk menolong, peduli, ya, saling memberikan perhatian. Dan itu membuat kita semua yang memberi maupun yang menerima itu mengalami sukacita. Pandemik ini di satu sisi hal yang menyedihkan, membuat banyak orang sakit, banyak orang menderita, banyak orang kehilangan keluarga. Tapi di sisi lain dia menolong kita, ya, mengelola kembali hidup kita. Yang selama ini cuek, tidak peduli. Atau sebaliknya, gak usah campur, ini urusan saya. Pandemik ini mau mengatakan dalam hidup ini kita perlu peduli satu dengan yang lain, membuka diri. Ketika kita tidak mampu lagi mengatasi situasi dan ada teman yang mau menolong, mestinya kita membuka diri, bukan? Oh, dia baik, dia tulus, dia mau menolong saya. Sebab banyak perkara kita tidak bisa sendiri. Pandemik ini menolong kita untuk melihat bahwa kita tidak sendiri dan tidak boleh sendiri. Kita punya keluarga, orang-orang yang mengasihi kita, yang kita kasihi. Kita punya sahabat-sahabat yang mengasihi kita, yang care terhadap kita, dan juga kita perlu care kepada dia. Ya, kita punya komunitas bergereja yang juga menolong kita untuk menghadapi banyak hal. Jadi jangan tidak peduli. Ya, kita belajar berproses untuk peduli, berbagi, ya, support satu dengan yang lain. Apa yang diinginkan Yesus melalui perumpamaan dalam Injil Matius ini? Dia mau supaya kita hadir mewakili Tuhan, ya, mengasihi mereka yang terabaikan itu, kita menolong mereka dan mengasihi mereka. Kehadiran kita itu penting. Karena itu bagian ini juga mau mengatakan kalau orang lain begitu dan semakin banyak orang yang makin cuek satu dengan yang lain. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus berbeda, mengasihi, ya, menolong, mendampingi, menyapa apa yang dialami oleh tetangga teman kita. Jangan berpikir memang orangnya begitu kasar dianya, saya juga nggak mau nanti dikasarin, saya nggak mau dicuekin sama dia, udah diajak ngomong. Belajar kita untuk menolong seseorang. Dia seperti itu, kasar, tidak peduli, bukan karena dia tidak butuh, tapi dia juga tidak tahu bagaimana harus bersikap. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti hidup bersikap, kita yang mendahului, ya, dalam menyapa, menolong, menemani, sehingga teman kita itu kembali mengalami rasa nyaman dan sukacita. Ada satu kata yang penting di dalam kehidupan hidup perumpamaan tentang akhir zaman. Yang Yesus mau mengatakan adalah kita hidup sebagai anak-anak yang memiliki surprising difference. Artinya berbeda. Kalau semua orang di mana-mana memang berlaku seperti itu, kita tidak begitu. Anak-anak terang tidak begitu. Iya kan, minggu lalu khotbahnya demikian. Anak-anak siang itu tidak ikut arus zaman. Di mana-mana orang lagi suka merusak, ngamuk, marah-marah. Kita juga begitu saja. Oh tidak, surprising difference adalah orang-orang yang berbeda dalam bersikap. Justru menghadirkan terang di tengah kegelapan, menghadirkan kebaikan di tengah-tengah keburukan. Ya, di tengah-tengah kesedihan, kita semua hadir memberikan topangan dan sukacita. Dan ini pasti memberi dampak yang besar, ya, bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, Tuhan menginginkan kita mengerjakan hal-hal yang baik itu. Mari kita bertahan di tengah-tengah pandemik ini, ya, sehingga kelak nanti Tuhan mengatakan, "Hai hambaku yang setia, masuklah ke bagian tempat yang aku siapkan untukmu, hidup yang kekal." Wow, indah sekali. Jerih payah kita untuk tetap setia
diperhatikan Tuhan, dan disediakan tempat yang indah. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya teman-teman, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Untuk persembahan, teman-teman seperti biasa bisa mentransfer ke rekening remaja, ke rekening GKI Taman Cibunut, atau melalui QR Code yang telah disediakan. Saya akan membacakan nats persembahan kita yang diambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari bersama kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Bapa, terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk membawa persembahan kami, baik melalui kantong kolektor, juga melalui transfer, sehingga semua kami boleh terus dalam kehidupan bersyukur atas pimpinan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga hendak bersama berdoa, meminta Tuhan memberi kekuatan, memberi kami semua semangat, bukan hanya untuk diri kami, tapi juga mampukan kami mendampingi, bersama-sama peduli, menolong teman, sahabat, tetangga, orang-orang di sekeliling kami, sehingga semua kami dapat berjalan bersama menuju pada terang kasih Tuhan. Kami berdoa, meminta Tuhan menopang keluarga penatua Agus Sofian. Tuhan, Engkau telah berkenan memuliakan Ibu Linda. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan, penghiburan bagi Pak Agus Sofian, bagi Yohan, dan bagi bagi anak-anaknya. Tuhan berkati sehingga keluarga besar yang ditinggalkan boleh mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami mengingat teman-teman yang akan menghadapi ulangan semester, ujian, dan tugas akhir. Bapa berkati sehingga yang mereka lakukan untuk persiapan-persiapan ini boleh bermanfaat bagi langkah-langkah ke depan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami beribadah bersama ini. Tuhan yang menopang kami di dalam menjalani kehidupan yang tengah kami semua, bahkan seluruh dunia alami, yaitu coronavirus. Dan Tuhan menolong mereka yang dalam perawatan, baik isolasi mandiri maupun di rumah. Tuhan yang pimpin dan kuatkan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung kebaktian kita. Jadi melalui firman Tuhan pada hari ini yang saya dapatkan adalah kita sebagai anak-anak terang yang hidup di dunia ini nih harus menjadi anak-anak yang berbeda dengan teman-teman kita.
Dimana kita nggak boleh cuma mengikuti aja alur dunia seperti apa, tapi justru kita harus bisa menghadirkan terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Kita harus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah kejahatan dunia, dan juga kita harus menjadi sukacita di tengah-tengah duka dunia ini. Kita bisa mulai dengan membantu orang-orang di sekitar kita, kayak tetangga kita atau orang-orang kecil lainnya dan lain sebagainya. Serta marilah juga kita bertahan di tengah-tengah pandemi ini dengan tetap setia memberikan kebaikan dan memancarkan terang kita di dunia ini. Untuk menutup kebaktian kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Iya teman-teman, kebaktian kita pada hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.